Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang baik, di kesempatan yang sangat baik, di malam Jumu'ah, di malam hari teragung pada setiap minggunya, Sayyidul Ayyam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan, kemudian juga kebaikan dan seluruh janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala dari pengampunan dosa dan yang lainnya. Dan Allah memilih kita untuk kemudian datang ke rumah Allah dan masih tetap mencari ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, untuk perkara-perkara yang seperti ini, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada rahmat Allah, jalan-jalan yang membuat kita berhak mendapatkan keutamaan dari Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ذَلِكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, kata Allah. Maka untuk yang seperti inilah hendaknya kalian berbahagia, karena keutamaan dan rahmat Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih baik dari harta dunia yang mereka kumpulkan, dari harta dan kenikmatan dunia yang dicari-cari. Maka kesempatan yang sedang kita rasakan sekarang ini jauh lebih baik. Dan semoga Allah tidak pernah mencabut kenikmatan-kenikmatan yang seperti ini dari kita semuanya. Amin. Kita masih melanjutkan ahibati fillah, pembahasan kita dari kitab Syarh Usulil Iman karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada perjumpaan sebelumnya pada dalil yang disebutkan oleh Syekh tentang adanya arkan al-iman atau 6 rukun yang disebut dengan usulul iman. Kita sebutkan dalil dari Al-Quran di dalam suratul Baqarah, begitu juga dalam surat Al-Qamar. Dan kemudian Syekh mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu,
dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis yang sering disebut atau dinamai dengan haditsu Jibril. Bahwa Jibril datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian yakni dalam wujud manusia, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW tentang beberapa perkara yang merupakan pokok dari agama seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pertanyaan tersebut adalah kalimat Jibril, fa akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dimaksud dengan keimanan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan jawaban, al-iman an tu'mina billahi, iman itu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan juga para malaikatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan juga utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir atau mengimani adanya hari akhir atau hari pembalasan. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW menutup jawaban pertanyaan Jibril dengan kalimatnya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir ketetapan yang baik, boleh dicatat dalam catatannya, yakni takdir yang terasa baik oleh seorang hamba Allah, wa syarrihi, dan juga takdir yang buruk, yakni yang terasa buruk bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, sejatinya takdir Allah itu tidak ada yang buruk, karena setiap ketetapan Allah itu di bawah ilmu dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian andaikan takdir itu buruk, maka tidak ada kezaliman di dalamnya, dan kemudian keburukan itu pun jika disikapi dengan sikap yang benar, dia akan mendatangkan kebaikan. Sehingga takdir buruk pun itu tidak dinisbatkan keburukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada banyak di antara hamba-hamba Allah menyalahkan Allah. Kalau buruk Allah, kalau menyakitkan Allah, kalau kemudian membuat kita sedih atau terpukul Allah, selalu Allah yang disudutkan oleh hamba tersebut, selalu Allah, selalu Allah. Bukan kemudian mengimani bahwa ini di bawah keadilan Allah dan tugas dia itu adalah bersabar dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan protes, bukan kemudian mengeluhkan, tapi bersabar menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian disebut dengan ridha. Sebagian ulama mengatakan ridha terhadap ketetapan Allah itu adalah puncak iman terhadap takdir. Ridha terhadap takdir Allah itu adalah puncak iman terhadap takdir. Dan Rasul SAW pun pernah mengatakan, kata Rasul SAW, man radhiya, mereka-mereka yang ridha menerima ketetapan Allah, falahur ridha, maka dia berhak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, kata Nabi Muhammad SAW,
Barang siapa yang kemudian murka ketika menghadapi takdir Allah, falahus sakhat, maka dia hanya berhak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh ahibati fillah memulai pembahasan atau penjelasan syarah usul atau arkanul iman satu persatu, dimulai dengan usul yang pertama, yaitu al-imanu apa? Pokok yang pertama iman apa? Ya bahasa Arabnya apa? Al-imanu billah. Bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya iman kepada Allah. Orang muslim jamaah rahmatillah, jika dia baik keimanannya, maka dia akan lebih memilih bahasa Arab dibandingkan bahasa yang lainnya. Kenapa? Ya, betul, itu tidak ada khilaf bahwa Umar ibn al-Khattab mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamu al-arabiyyata. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, belajarlah bahasa Arab. Ini mungkin yang belum ada di Masjid Al-Aziz ya, insyaallah qarib insyaallah. Belajarlah bahasa Arab, kata Umar ibn al-Khattab. Kemudian beliau mengatakan, fa innaha min dinikum, karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Tapi bukan hanya itu sebenarnya. Kenapa kemudian seorang mukmin semestinya memilih bahasa Arab? Ya, bukan hanya itu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa mereka-mereka yang berbahasa Arab, maka sesungguhnya mereka sedang bertasyabbuh dengan nabinya dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka yang menggunakan dan memilih bahasa Arab itu jauh lebih mirip dengan Rasul dan para sahabatnya. Dan kita tahu Nabi sendiri yang mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mereka-mereka yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Salah satunya dengan berbahasa Arab. Ini tidak ada asabiyah sedikit pun, karena suka tidak suka bahasa Arab itu adalah bahasa agama ini sampai hari kiamat. Dan kita tidak punya hak untuk mengubahnya. Kenapa? Karena Allah yang telah memilihnya, bukan Nabi Muhammad SAW, bukan. Tapi Allah lah yang memilihnya. Makanya nggak bisa dirubah. Adzan bahasa apa? Dirubah jadi bahasa yang lain boleh? Kenapa nggak boleh? Jawabannya sederhana, karena Allah lah yang memilih bahasa itu untuk menjadi bahasa adzan setiap hari. Dan begitu seterusnya. Belum selesai, Syekhul Islam kemudian mengatakan, menyerupai Nabi dan para sahabat itu tu'athiru fil aqli wal khuluqi wad din. Dia mempengaruhi akal seseorang, mempengaruhi akhlak seseorang, dan kemudian yang pasti dia mempengaruhi agama seseorang. Makanya kalau antum belajar Al-Quran ya, belajar Al-Quran, biasanya yang sering ada sekarang tuh belajar apa namanya? Apa namanya jamaah? Tahsin. Tahsin tidak akan pernah sempurna jika orang yang belajar memperbaiki bacaannya itu kemudian dia tidak pernah berusaha untuk memahami bahasa kitab yang sedang dipelajarinya. Jadi antum tahsin 20 tahun, yang baik dari antum cuma satu, apa? Bacaan. Dan belum
masuk kepada inti diturunkannya Al-Quran. Apa? Tadabbur dan kemudian mengamalkan kitabullah. Kita lanjutkan dulu jamaah rahmatullah. Ya. Tadi usul iman yang pertama apa? Al-imanu billah. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, al-imanu billah, iman kepada Allah itu yatadammanu arba'atu umurin. Dia itu mengandung atau mencangkup 4 perkara, sehingga barulah sempurna keimanan seseorang kepada Allah. Yang pertama, orang yang mengaku beriman kepada Allah, yang pertama dia harus, kata Syekh, al-iman harus mengimani biwujudillahi ta'ala. Dia harus mengimani adanya Allah. Kalau dia tidak yakin Allah itu ada, maka tidak ada iman. Seperti mereka yang mengatakan bahwa mungkin saja ada Tuhan selain Allah. Mungkin. Ini iman yang benar kepada Allah atau bukan? Bukan. Karena ada keraguan di dalam hatinya terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya wujud. Allah itu ada tidak? Zatnya ada tidak? Ada? Bisa terlihat tidak? Jemaah? Ya jemaah? Taufik, bisa terlihat tidak? Bisa terlihat tidak? Bisa nanti pada hari kiamat. Jangan bilang gak bisa. Gak bisa itu ketika di dunia. Tapi kelak di akhirat itu ada di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut dengan an-nadhar atau ar-ru'yatullah. Melihat Allah, an-nadhar ila wajhillah, memandang wajah Allah. Ada. Cuman sekarang ini Allah menghalangi pandangan makhluk dengan dirinya. Karena tidak akan pernah sanggup memandang wajah Allah ketika kita masih di dunia. Kata Syekh, wa qad dalla ala wujudihi ta'ala, telah menunjukkan kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa perkara. Jadi ada beberapa perkara yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada. Yang pertama kata beliau, itu adalah al-fitrah. Fitrah. Dan apa yang dimaksud dengan fitrah? Jemaah, ya jamaah, apa yang dimaksud dengan fitrah? Hah? Hah? Apa? Naluri. Oh, Masya Allah, naluri. Bukan naluri. Kalau naluri itu naluri akan bahaya, akan sesuatu, itu bukan. Fitrah itu tulis. tulis. Oh, enggak bawa tulisannya, taib, bawa. Fitrah itu jamaah rahmatullahi Allah, ma jabalahu Allah ta'ala fi qalbi abdin minal khairi wa haqq. Fitrah itu sifat bawaan yang Allah tetapkan pada diri seorang hamba dari kebaikan dan kebenaran. Itu yang namanya fitrah. Jadi setiap hamba yang diciptakan oleh Allah itu membawa sifat bawaan apa? Bisa menerima kebaikan dan kemudian bisa menerima kebenaran. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa fitrah secara khusus maknanya adalah kemampuan untuk menerima tauhid
kemampuan untuk menerima tauhid. Sehingga setiap dari kita sebenarnya bisa menerima fakta bahwa yang berhak disembah itu cuman Allah, bisa. Justru itu yang bisa diterima oleh hati, selain itu tidak bisa. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika berbicara tentang fitrah, ini disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah SAW, "Ma min mauludin," kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun dari hamba Allah yang dilahirkan. Maulud, maulud itu apa? Apa artinya maulud itu? Dilahirkan. Ya, sesuatu yang dilahirkan, yang melalui proses persalinan, itu namanya maulud. Jelas? Illa yuladu 'alal fitrah, kata Nabi, melainkan setiap dari mereka dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah, dalam keadaan menerima tauhid, dalam keadaan bisa menerima Islam. Maka kemudian kata Nabi setelahnya, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang mengubah fitrah mereka yang dilahirkan ini. Hadis ini sekaligus kata para ulama menunjukkan kuatnya pengaruh orang tua terhadap seorang anak. Bahkan fitrahnya bisa berubah jika orang tua salah memberikan apa? Memberikan apa? Pendidikan. Kata Nabi, ayah ibunya lah yang mengubah mereka yang tadinya memiliki fitrah menjadi Yahudi. Fa'abawahu yuhawidanihi, kata Nabi. Ayah ibunya lah yang membuat mereka jadi Yahudi. Wa yunassiranihi, dan membuat mereka jadi Nasrani. Wa yumajjisanihi, atau au yumajjisanihi, atau membuat mereka menjadi majusi. Padahal dia dilahirkan membawa fitrah. Dan Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rum ayat keberapa? Ar-Rum ayat keberapa? Ayat yang ke-30. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang ke-30 ini? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, kata Allah. Tegakkanlah wajahmu di hadapan agama ini dengan hanif. Yang dimaksud oleh Allah, kata para mufassirin, terimalah agama ini dengan cara engkau hanya menyembah Allah dan tidak berpaling kepada siapapun. Itu makna dari kata apa? Hanif. Ya, saya mau tanya, hanif itu artinya apa? Lu salah. Iya, salah. Ini bisa ijma begini salahnya jemaah. Betul, seriusan. Hanif itu bukan lurus. Ayo coba, siapa yang punya jawaban lain? Ustadz dari dulu anak ingatnya ini lurus. Bukan lurus. Dan tidak ada yang pernah mengatakan hanif itu lurus. Ada. Ayo jemaah. Apa artinya hanif? Hah? Apa? Jujur bukan? Ahsan. Kok menyimpang? Pasti begitu. Nah, menyimpang. Dalam bahasa Arab hanif itu artinya al-ma'ilu ila syai'. Sesuatu yang condong kepada sesuatu dan tidak condong kepada yang lain. Itu artinya hanif.
Sehingga mereka yang hanif dari kalangan orang-orang yang beriman, yang hanya condong kepada Allah dan tidak condong kepada siapapun. Belok, mengarah hanif itu. Bukan lurus. Kalau lurus itu mustaqim. Ya, jelas? Jadi hanif artinya apa? Menyimpang, konotasinya sesat ini. Yang condong kepada sesuatu, itu maknanya hanif. Jadi maksud oleh Allah dalam ayat ini adalah engkau berada di hadapan Allah dan kemudian milikilah keimanan yang hanya condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kemudian mengatakan apa? Ini kecondongan kepada Allah itu fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah menciptakan setiap makhluk dalam keadaan seperti ini. Dia punya kecondongan kepada Allah. Gak bisa dia terima Tuhan ada 100, gak bisa. Gak bisa, bukan masalah akal ini, masalah hati. Kalau masalah akal, Tuhan ada 100 masih bisa dikompromikan. Masih bisa, gampang. Ya. Makanya manusia-manusia yang mengikuti akalnya adalah manusia-manusia yang bisa membenarkan semua kesalahan. Bisa, akal itu bisa melakukan itu, tapi tidak dengan hati. Sehingga tolak ukur kebenaran itu bukan akal, tapi fitrah yang ada di dalam dada seseorang. Iya. Akal itu tunduk di bawah apa? Hati. Nah, Syekh mengatakan, ahibati fillah, bahwa fitrah itu dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Beliau mengatakan seperti ini. Ya. Fa inna kulla makhluqin, sesungguhnya setiap makhluk itu, hati-hati, kasihan, takut memecahkan. Ada di atas, ada sana. Saya mana tadi? Ada anak perempuan, udah lari ke sana tadi. Sudah selesai. Ayo kembali pengajian jemaah, pengajian. Kata Syekh rahimahullah taala, fa inna kulla makhluqin qad fatara aw futira 'alal iman bi khaliqihi min ghairi sabqi tafkirin aw ta'lim. Setiap makhluk, kata beliau, itu Allah jadikan di dalam hatinya, di dalam dirinya, di dalam jiwanya fitrah berupa keimanan dengan penciptanya, tanpa didahului dengan adanya pemikiran atau pengajaran. Jadi tanpa sekolah, tanpa dididik, bawaan manusia itu menerima apa? Allah sebagai penciptanya, Allah sebagai sesembahan. Makanya kita lihat ya, ini sebelum kita lanjutkan, mereka-mereka yang menyimpang dalam masalah iman itu tidak bisa membohongi fitrahnya. Ketika misalkan contoh, mereka mengatakan bahwa Rabb yang maha kuasa yaitu Allah ada di mana-mana, tapi kalau doa mereka ngangkat tangannya kemana? Atas. Menengadahkan kepalanya kemana? Ke atas. Kalau mengajari manusia, ya, kalian harus percaya dengan Allah, tangannya kemana? Ke atas nunjuknya, bukan ke bawah. Itu namanya fitrah. Mereka tidak bisa mendustakan fitrah mereka. Ya, itu yang dimaksud dengan fitrah. Dan itu bawaan seseorang dari lahir. Bahkan mereka yang jelas-jelas musyrik, mengusung pemikiran syirik, tetap ketika mereka mengatakan mintalah kepada fulan dan fulan yang menjadi Tuhan mereka, mereka mengarah kemana? Tetap ke atas. Itu yang disebut dengan fitrah. Tanpa diajari, tanpa berpikir. Jelas? Nah, kata Syekh, wala yansarifu an muqtada hadhil fitrah
illa man tara'a ala qalbihi ma yusarrifuhu anha. Dan tidak ada satupun di antara makhluk Allah yang berpaling dari fitrah ini. Jadi tidak ada ketika mereka lahir besar fitrahnya akan tetap seperti ini, kecuali mereka-mereka yang kemudian kemasukan perkara-perkara yang memalingkan dirinya dari fitrah yang sebenarnya. Itu yang dimaksud oleh Nabi tadi, ayah dan ibunya lah yang mengubah. Jadi apa? Yahudi, Nasrani, Majusi. Dan ini bukan pembatasan, tapi karena di zaman Rasulullah SAW inilah 3 keyakinan terbesar yang menjadi musuh Islam pada masanya. Jelas? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua kemudian kata beliau, amma dalalatul aqli ala wujudillah. Adapun dalil yang kedua yaitu akal. Apa? Akal. Anda mau tanya, akal itu letaknya di mana? Hah? Akal itu di mana? Di kepala. Siapa yang setuju akal itu di kepala? Angkat tangannya. Cuman sedikit. Berarti yang lain tidak sepakat. Biasanya bukan tidak sepakat, tidak menjawab. Masya Allah. Siapa yang sepakat bahwa akal itu di hati? Hah? Nah kan betul tebakan Anda. Sisanya nggak menjawab. Ya jemaah. Sebelum Anda lanjutkan, sebutkan dalilnya. Apa gunanya akal di dalam Islam? Hah? Untuk berpikir. Ya betul. Berarti kedudukannya penting atau tidak? Penting. Karena dia memiliki kedudukan yang penting, antum harus tahu tempatnya di mana. Antum kalau punya sesuatu yang berharga, antum simpan di tempat yang penting tidak? Iya, antum tahu nyimpannya di mana? Tahu. Kenapa akal antum tidak tahu? Ini sekedar bertanya jamaah. Hah? Di mana? Ana ulangi sekali lagi. Terutama bagi yang tidak menjawab. Ya. Menurut antum di mana akal itu? Hah? Di hati. Tadi kepala, perasaan antum bilang? Antum bilang kepala tadi, bilang kepala. Nah jadi berubah. Kita dengarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Ini hanya salah satu saja, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afalam yasiru fil ard. Tidakkah mereka yang beriman itu berjalan di atas permukaan bumi, fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha, agar mereka memiliki hati yang dengannya mereka berakal, berfikir. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala kemudian mengatakan seperti ini dalam tafsir ayat ini. Kata beliau, aslul aqli al-qalbu. Tempat asalnya akal itu apa? Hati. Pasti pertanyaan berikut yang ada di benak antum apa? Lantas apa gunanya otak? Betul? Ada gunanya tidak? Ada. Tapi otak yang kita miliki ini, kata Ibnul Qayyim, tahta amril qalb, dia di bawah perintah hati. Otak kita ini adalah eksekutor dari apa yang difikirkan oleh hati. Makanya perhatikan, antum kalau lagi berpikir, yang sesek itu dada atau kepala? Udah, kelas. Itu bukti. Kenapa kepala yang pusing, Ustadz?
Karena hatinya berpikirnya nggak beres, sehingga dia tidak sanggup untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh hati. Kalau antum punya hati yang baik, penuh dengan iman, jauh dari dosa, maka kepala antum tidak akan pernah pusing. Jadi sekarang antum mau nanya lagi sama antum. Adzan ya? Oh, taib, pertanyaannya nanti setelah salat insyaallah taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitabnya, di mana beliau mengatakan pada poin yang kedua di dalam kitabnya, di antara 4 dalil yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kedua adalah dalalatul aqli ala wujudillahi ta'ala. Dalil atau petunjuk yang ditunjukkan oleh akal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kata beliau, fali anna hadhil makhluqat, karena sesungguhnya atau bahwasanya makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, sabiqaha wa lahiqaha la budda laha min khaliqin awjadaha, baik yang sudah tidak ada ataupun yang akan ada, itu tidak mungkin atau harus ya dia memiliki pencipta yang membuatnya ada. Idz la yumkin an tujad nafsuha binafsiha, karena tidak mungkin makhluk mengadakan dirinya sendiri atau menciptakan dirinya sendiri. Wala yumkinu an tujada sadafah, dan tidak mungkin juga kemudian dia tiba-tiba ada tanpa awal, tanpa ada penyebab. La yumkin an tujad nafsaha binafsiha lianna syai'a la yakhluqu nafsah. Tidak mungkin makhluk itu membuat dirinya ada, jadi membuat dirinya sendiri ada, seperti manusia membuat dirinya ada di alam semesta ini oleh dirinya sendiri. Dari rangkaian kalimat ini saja sudah tidak masuk akal. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, lianna syai'a la yakhluqu nafsah, karena sesuatu itu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Li'annahu qabla wujudihi ma'dum, karena sesuatu itu sebelum dia ada, tadinya apa? Tidak ada. Sampai di sini bisa diikuti perkataan Syekh. Baik. Sesuatu yang ada seperti antum sekalian, sebelum ada maka dia tidak ada. Bagaimana mungkin kemudian bisa mengadakan dirinya sendiri? Hadza ghairu ma'qul. Makanya seorang ilmuwan yang katanya manusia di antara manusia paling jenius di alam semesta ini, Stephen siapa? Masya Allah, pada tahun ini, yang berpendapat bahwa alam semesta ini muncul, dia meyakini bahwa ada ledakan yang membentuk alam semesta ini, tapi ledakan itu terjadi begitu saja. Itu pendapat dia. Dan dari pendapat ini kita bisa pastikan dia bukan manusia paling jenius, gak bermanfaat akal. Dan itu dibantah oleh seorang muslim, ada orang Indonesia. Dalam satu perjumpaan dengan laki-laki ini, dia mengatakan, kamu fisikawan, saya fisikawan.
Sebagai seorang fisikawan kita tahu bahwa ledakan itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada sumber energinya. Sepakat? Sepakat katanya. Maka pertanyaan berikutnya, Big Bang ini ledakan bukan ledakan? Kamu percaya? Percaya. Lantas pertanyaannya, dari mana asal mula ledakan tersebut? Hanya dengan pemikiran akal yang sederhana. Kemudian dia mengatakan, I don't know, saya tidak tahu. Mana akalnya? Dia tidak bisa menafikan bahwa tidak mungkin itu terjadi begitu saja. Sepakat jemaah? Saya mau tanya, duit di kantong kita ini langsung ada begitu saja? Hah? Enggak mungkin. Mungkin enggak terjadi tiba-tiba penuh dengan uang? Hah? Mungkin tidak? Itu saja antum tidak bisa terima. Lantas kenapa kemudian ada orang-orang yang menafikan bahwa ini ada penciptanya? Gak masuk di akal bahwa semua ini terjadi begitu saja. Nah, Syekh sedang mengajak kita berpikir dengan apa? Dengan apa jemaah? Perhatikan. Ini yang disebut kata para ulama dengan al-aqlus sahih. Ini yang namanya akal yang benar. Dan ada satu kaidah dalam ilmu akidah, kaidah ini kaidah utama di antara kaidah utama dalam akidah Islam, bahwa al-aqlus sahih la yukhalifun naqlas sarih. Bahwa akal yang benar tidak akan pernah menyelisihi dalil yang jelas. Jadi yang salah itu bukan dalil, tapi akal yang tidak benar. Ya. Syekhul Islam punya kitab. Siapa Syekhul Islam? Baik. Beliau punya kitab, dan kitab ini berisi bantahan beliau terhadap ahli filsafat. Ahli apa? Apa itu filsafat? Ya, ilmu kalam itu apa? Filsafat, ilmu kalam atau yang semisalnya. Itu namanya, itu apa hakikatnya apa? Hah? Ini kan wajah-wajahnya wajah-wajah pernah belajar filsafat ini. Sebagian maksud saya. Paling enggak pernah mendengar lah ajaran-ajaran tentang apa itu filsafat? Ilmu akal. Ilmu akal. Menghukumi, menilai, kemudian meneliti, mengobservasi segala sesuatunya dengan apa? Inti sederhananya begitulah. Tapi Syekhul Islam membantah pendapat ahlul filsafat juga dengan akal dalam kitabnya. Jadi beliau tidak bantah secara kuat dengan dalil karena tidak akan nyambung antara akal yang rusak dengan dalil. Tapi pendapat mereka yang berdasarkan akal itu dibantah dengan akal lagi, dan itu terbantahkan. Judulnya apa? Yang bisa menjawab boleh sampai hafal semuanya. Masya Allah. Itu pilihan antum ya, pilihan antum. Anda nggak bilang, tapi antum milih pulang. Taib, silahkan jawab. Baik, bukan. Dar'ut ta'arud, ya, bainan naqli wal aqli. Dar'ut ta'arud bainan naqli wal aqli. Dar' itu artinya melindungi atau menghilangkan, ya, menghilangkan adanya apa disebutnya tuh kalau perselisihan atau bahasa kerennya apa? Kontradiksi. Ya, menghilangkan kontradiksi antara akal dengan dalil.
Judulnya itu. Ya. Karena sebenarnya akal yang rusak itu bisa dibantah dengan mudah dengan akal yang sahih. Yakni akal, tulis, akal yang sahih itu adalah akal yang tunduk di bawah dalil. Itu akal yang sahih kan. Banyak pertanyaan, akal yang sahih itu yang gimana? Yang cerdas, yang wawasan? Bukan. Akal yang sahih itu adalah akal yang tunduk di bawah dalil, itu akal yang sahih. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam perkataan yang masyhur, insyaallah antum pernah dengar. Kata beliau, "Lau kana ad-din bir-ra'yi." Kalaulah agama itu menurut akal. Kata beliau, apa lanjutannya? Bahasa Arabnya. Lakana, kata beliau, asfalal khuffi aula bil mashi min a'la. Kalau agama ini dibangun di atas ra'i itu artinya akal, maka bagian bawah sepatu atau yang disebut dengan khuf itu lebih pantas untuk dibersihkan, diusap dengan air dibandingkan bagian atasnya. Karena yang masuk di akal manusia yang tidak sahih itu, ya, kalau berhadapan dengan dalil, dia pasti berpikir bahwa bawahnya lebih. Kalau dia mengikuti itu tanda akalnya rusak. Kenapa? Karena kalau sudah berhadapan dengan dalil, maka yang harus tunduk. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan hujjah Allah yang menciptakan akalnya. Jadi ketika dia memaksakan akalnya, dia sedang melawan Allah, sedang membantah Allah, sedang menolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu letak kesalahannya. Begitu juga dengan Umar ketika lihat Hajar apa? Aswad. Apa kata Umar lihat Hajar Aswad radhiyallahu ta'ala anhu? Apa kata Umar lihat Hajar Aswad? Bahasa Arabnya, inni la'alamu annaka hajar. Ketika lihat Hajar Aswad, saya tahu kamu ini cuma batu. Ya, yang kita berebut itu hajar-hajaran pengen sampai ke situ. Betul? Lawan orang Afrika, orang Turki yang badannya gede-gede, demi apa? Demi mencium batu itu, betul? Kata Umar, kamu ini cuma batu. Kamu tidak mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak madarat, kata Umar. Yang membuat Hajar Aswad istimewa siapa? Allah. Tapi batu itu sendiri nggak bisa melakukan apapun. Jelas? Apa kata Umar kemudian? Perhatikan, ini akal yang benar. Laula anni ra'aitu Rasulullah SAW qabbalak ma qabbaltuka atau qabbaltuki. Kalau aku tidak melihat Rasul menciummu, maka aku tidak akan pernah menciummu. Itu akal yang lurus, yang benar. Karena bagaimana mungkin akal bisa melawan penciptanya? Coba pikirkan aja pakai akal. Iya, betul kan? Yang mikir apa tadi, Bu? Hati. Akalnya di mana? Pikirkan bagaimana akal ini bisa kemudian membantah penciptanya. Siapa yang benar, akal atau penciptanya? Itulah akal yang sahih. Dan akal yang benar tidak akan pernah menentang dalil yang jelas. Meskipun bagi akal itu tidak masuk, sudahlah, muter-muter. Akal mah begitu, muter terus di situ. Ya, jelas. Baik. Kita lanjutkan ya, Mas, sedikit lagi. Kata siapa tadi? Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kemudian beliau mengatakan, saya ulangi sedikit, li'annahu qabla wujudihi ma'dum. Ya, sesuatu itu sebelum dia ada, dia tidak ada. Fa kaifa yakunu khaliqan? Bagaimana mungkin kemudian dia menjadi pencipta? 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 Bagaimana mungkin kemudi
Sesuatu yang tidak pernah ada tidak mungkin menciptakan. Makanya Allah sebagai pencipta, itu diantara sifat Allah apa? Huwal awwalu wal akhir. Huwal awwalu laisa qablahu syai'. Allah itu yang pertama, tidak didahului oleh apapun. Wal akhiru laisa ba'dahu syai'. Allah yang terakhir, tidak ada siapapun setelah Allah, sehingga Allah pantas menjadi pencipta. Bukan seperti kita. Kita ini sebelum ada dan ketika akan diadakan, itu materi dasarnya apa? Air yang rendah, hina. Bagaimana mungkin air yang hina ini kemudian membentuk dirinya sendiri kalau tidak ada pencipta? Sering jadi. Ya. Maka akal ini menguatkan keberadaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib jamaah, ana bukan tidak ingin melanjutkan, tapi suara ana sudah terbatas. Ya, sudah serak-serak. Masya Allah. Ya, anda cukupkan penyampaian materi sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan sisa waktunya. Jika ada pertanyaan maka persilahkan. Fadhal. Silakan jika ada pertanyaan. Fadhal. Kalau tidak ada yang bertanya, yang mau ditanya angkat tangan. Gak ada juga. Antum maunya apa? Pulang? Masya Allah. Ada yang bertanya? Fadhal, fadhal Pak. Nggak terdengar, mohon maaf Pak. Apa pertanyaannya? Pakai ini aja Pak. Maaf, mohon maaf, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan, janganlah kamu memikirkan tentang aku, kata Allah. Itu maksudnya apa itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiikum. Iya. Kita ini hadirin sekalian rahmatillah Allah, diciptakan oleh Allah dengan akal yang terbatas, dengan kemampuan berpikir yang terbatas. Jika kita kemudian memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan pernah sanggup memikirkannya karena keterbatasan kita. Itu sebabnya kenapa Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya dengan pertanyaan, ya, bagaimana caranya Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Ini pertanyaan sederhana, ini bukan pertanyaan yang berat, bukan. Dan sangat mudah bagi Imam Malik untuk menjelaskan makna istiwa. Gampang buat Imam Malik. Tapi Imam Malik kemudian meluruskan pertanyaan ini karena beliau melihat bahwa orang yang bertanya ini tidak menginginkan kebenaran. Itu dulu. Karena beliau hidup di zaman di mana ada orang-orang yang menentang tentang istiwa. Singkat cerita begitu. Beliau menjawab dengan jawaban yang sangat singkat. Kata beliau, al-istiwa ma'lum. Yang namanya istiwa bersemayam itu makna yang mudah difahami. Bersemayam, titik sampai di situ. Ya, wal kaifu majhul. Beliau mengatakan teknisnya seperti apa tidak diketahui. Kenapa? Karena akal kita tidak bisa memikirkannya. Dan dalam kondisi seperti ini Allah meminta kita berhenti untuk berpikir tentang dirinya. Titik. Dalam sesuatu yang engkau tidak bisa memikirkannya. Coba kalau anda tanya sekarang misalkan, mensifati wajah Allah saja, sanggupkah kita melakukannya? Nggak bisa.
Gak bisa. Wajah ya wajah, tapi seperti apa hakikatnya hanya Allah yang tahu. Sampai kita menyaksikan wajah Allah, insya Allah kita tahu Allah seperti apa. Jelas? Kemudian apa kata beliau berikutnya? Was-su'alu anhu bidah. Bertanya tentang perkara seperti ini yang tidak ada ruang bagi akal untuk memikirkannya, itu adalah perkara yang baru di dalam agama. Maksudnya orang-orang mukmin sebelumnya nggak ada yang pernah melakukannya, yang akalnya lurus, nggak ada yang pernah bertanya-tanya, karena dia tahu dia tidak sanggup untuk memikirkannya. Jelas sampai di situ? Apa kata Imam Malik kemudian? Usir orang ini, dikeluarkan dari majelis, dari masjid, keluar. Ya, karena seorang mukmin itu harus mengendalikan apa? Akal. Tundukkan dia di hadapan dalil. Titik. Maka dia akan selamat. Jelas sampai di situ jemaah? Baik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan jelas Pak insyaallah. Pertanyaan kedua, silakan. Kedua, ketiga, sudah. Cuma 3 pertanyaan cukup. Fadhil. Cek. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Amin. Ingin bertanya terkait konsep berpikir bahwa ternyata keliru berpikir untuk menuntut ilmu itu ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Nah, sementara kembali kepada fitrah, kembali kepada akal kembali yang tadi diceritakan. Lalu bagaimana konsep berpikir yang tepat dalam menuntut ilmu? Ya. Barakallahu fikum Ustaz. Konsep berpikir yang tepat dalam menuntut ilmu itu adalah ambil hanya yang baik dari sumber yang baik. Antum kalau kalau berbicara tempat sampah, apakah di tempat sampah itu semuanya buruk? Anda mau tanya, di tempat sampah semuanya buruk? Enggak. Ada yang baiknya? Tapi apakah antum akan mengambil yang baik dari tempat sampah? Jawab. Hah? Ya tergantung kebutuhan Ustaz. Iya, dunia. Tapi ketika antum dalam kondisi yang baik dan kesehatan akal antum baik, antum akan mengambilnya enggak? Enggak. Antum enggak akan ngambil sesuatu yang buruk dari tempat. Taib. Ini dunia, ini benda. Lantas bagaimana mungkin kemudian antum mengambil yang baik dari sumber yang buruk? Dan apa yang membuat antum sanggup membedakan ini baik, ini buruk kalau antum tidak punya ilmu? Gimana caranya? Maka akal kita nggak bisa terima aja. Akal yang baik itu akan mengatakan bahwa saya harus mengambil agama ini dari sumber yang benar dan dari orang yang benar. Bagaimana saya bisa mengambil sesuatu dari orang yang salah? Betul nggak? Betul. Lantas bagaimana tahu cara tahu sumber yang baik, orang yang benar? Kemana kita harus bertanya? Kemana kita harus bertanya? Jamaah, kemana kita harus bertanya? Kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ustaz, gimana kita tahu orang itu benar ilmunya? Lihat dia menggunakan sumber yang mana? Al-Qur'an kah? Hadis Nabi kah? Terus dia mencerna kedua perkara ini dengan cara apa? Dengan pemahaman siapa? Jika dengan pemahaman para sahabat, maka yang dia katakan, yang dia sampaikan pasti benar. Ini logika sederhana jemaah. Ya. Antum kalau mau belajar ilmu tertentu, antum ngambilnya dari mana? Jemaah. Oh, sumber yang jelas, masya Allah. Ini tahu nih sumber yang jelas. Dari ahlinya bukan? Kalau nggak ada ahlinya sudah wafat, antum belajar dari mana? Dari murid-murid terbaiknya. Ya Allah, ini dunia jamaah. Pikiran antum kayak gitu, pasti ana jamin 100%. Lantas bagaimana bisa kemudian dengan ilmu agama
antum mengatakan bahwa ada yang lebih paham daripada para sahabat? Hah? Ini nggak logis jemaah, nggak masuk akal. Karena sahabat itu murid-murid terbaik Rasulullah. Pastilah pemahaman mereka yang paling benar. Betul tidak? Apalagi memilih kemudian pemahaman orang-orang yang tidak beriman untuk menghukumi agama Allah. Wah, ini akalnya hilang sudah. Ya, menurut ahli dari Amerika, yang namanya syariat ini tuh begini, apa ini? Menghukumi Islam dengan pendapat orang yang tidak beriman, mana akalnya? Mana akalnya? Semua ini tidak masuk. Tapi kenapa lantas orang melakukannya? Jawabannya sederhana. Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50 kata Allah, innama yattabi'una ahwa'ahum. Mereka cuman mengikuti hawa nafsu mereka. Ini urusan syahwat, urusan hawa nafsu. Padahal fitrah mereka tidak bisa berbohong, akal mereka pun tidak bisa mengelak. Tapi ini masalah syahwat. Jelas? Jelas tidak ini jemaah? Baik, barakallahu fiik. Jelas? Yang nanya siapa tadi? Oh, antum. Baik, jelas? Baik, yang terakhir Pak, yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz mengenai naik turunnya keimanan. Ada hadis mengatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus fajadidu imanakum bila ilaha illallah, bahwa iman kita itu kadang naik kadang turun. Untuk memperbaharuinya kembali ke la ilaha illallah. Maksud dari kutipan hadis tersebut pada saya minta penjelasannya Ustaz. Nah, ini yang lebih tepat adalah perkataan sahabat ya. Iman yazid wa yanqus ini perkataan sahabat. Dan ini tentunya sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Yazdadu imanan ma'a imanihim dan seterusnya. Pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Allah menunjukkan bahwa ayat-ayat ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan kemudian berkurang. Al-Imam Ahmad mengatakan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan. Ya, sesuatu yang bisa menambah keimanan seseorang adalah ketika dia taat kepada Allah. Dan ini sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Dan kemudian yanqusu bil ma'siyah, iman ini akan berkurang kemudian dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya banyak. Di antara dalilnya misalkan, ketika seseorang berzina maka Allah angkat imannya. Turun imannya. Ya. Dan dia berzina dalam keadaan tidak beriman, ketika dia selesai dikembalikan lagi iman. Rusak imannya. Ya, kekuatannya berkurang karena maksiat yang dia lakukan. Nah, ketika iman itu bertambah dengan ketaatan, maka tidak ada ketaatan atau perkara yang lebih meningkatkan keimanan melebihi kalimat la ilaha illallah. Ketika seseorang faham maknanya dan menjalankan konsekuensi dari kalimat tersebut, iman akan jadi sempurna. Di awal kan Anda pernah jelaskan bahwa la ilaha illallah itu punya syarat, betul tidak? Ada berapa? Kita baru beberapa pertemuan ini jamaah. Ya Allah, ini awal-awal ini syarat kalimat la ilaha illallah. Ada 7, ada catatannya, sebutkan. 7, betul 7 syaratnya. Baru kalimat ini berguna bagi seseorang. Ayo. Ilmu, yang pertama ilmu, al-munafi lil jahl, ilmu yang menafikan kebodohan. Yang kedua apa? Al-ikhlas, al-munafi lisyirk, keikhlasan yang menafikan kemusyrikan. Ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah dan mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diridhai oleh Allah Rabbul Alamin. Itu ikhlas. Ya. Dan lawannya apa? Kemusyrikan. Melakukan sesuatu untuk selain Allah. Kemudian yang ketiga apa?
Al-qabul, al-munafi lirrad, menerima, menafikan, penolakan. Konsekuensi kalimat ini harus diterima, bahwa yang hanya berhak disembah hanya Allah. Sesembahan selain Allah tidak berhak mendapatkan apapun. Kemudian apa lagi? Al-inqiyad, al-munafi litark, tunduk. Tunduk, inqiyad itu tunduk. Apapun yang Allah inginkan, ikut. Tidak ada kata A, B, tidak. Kata Allah A, A, kata Allah B, B, titik. Gak ada kata lain. Itu namanya inqiyad. Terus apa lagi? Al-mahabbah, al-munafi lil bughd, cinta yang menafikan kebencian. Bagaimana orang mengatakan dirinya cinta Allah, namun dia membenci syariat Allah? Bagaimana bisa? Maka ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallahnya kehilangan syarat. Cinta itu diantara syarat yang utama di dalam masalah kalimat la ilaha illallah. Bahkan sebagian ulama mengatakan rukun ibadah itu 3. Yang pertama mahabbah, yang kedua khauf, yang ketiga apa? Roja. Hilang salah satunya maka rusaklah agama seseorang, rusaklah ibadah seseorang. Terus apa lagi? As-sidqu, al-munafi lil kadzib. Syarat berikutnya adalah jujur, yang menafikan kebohongan. Itu sudah berapa itu? Jadi hitung. Sudah berapa itu jemaah? 6. Satu lagi apa? Al-yaqin, yakin. Al-munafi lisyak, yakin. Ya. Kembali kepada pertanyaan antum. Maka ketika seseorang menyempurnakan kalimat la ilaha illallah dan melakukan konsekuensinya, dia sampai kepada puncak iman. Dia pasti melakukan amal soleh, pasti. Dia pasti akan menghindarkan dirinya dari perkara yang haram, pasti. Dan semua itu kembali kepada satu perkara. Apa? Kalimat la ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Mohon maaf atas keterbatasan di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal saleh kita dan kemudian mengganjar kita dengan surganya insyaallah ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.